never let them get inside your head. Marc Marquez dominasi penuh seri Aragon sampai cetak 3 laps record, buat bos Ducati geleng-geleng. Hari Minggu di Aragon berubah menjadi panggung megah bagi seorang Marc Marquez. Di sirkuit yang telah lama menjadi ladang kejayaan baginya, pembalap asal Cervera itu kembali menulis kisah luar biasa. Ia tidak hanya menang, Marc Marquez menghancurkan batasan, mendominasi penuh balapan utama MotoGP Aragon, mencetak 3 kali laps record, dan membuat semua orang di pedok, termasuk bos Ducati sendiri, terheran-heran. Kemenangan Marquez ini terasa lebih dari sekadar tambahan poin. Ini adalah pernyataan keras, bahwa di usia 32 tahun, dengan segala tekanan dan ekspektasi, Marc Marquez masih menjadi sosok yang tak tersentuh ketika ia menemukan momentumnya. Balapan utama seri Aragon dimulai dengan Marc Marquez berdiri di pole position. Begitu lampu start padam, ia langsung melesat meninggalkan rival-rivalnya. Tidak ada insiden, tidak ada kesalahan, hanya eksekusi yang presisi. Dalam beberapa lap saja, Marc Marquez sudah membuka jarak aman dari adiknya Alex Marquez dan Francesco Bagnaia yang juga tampil kompetitif. Namun cerita besarnya bukan hanya soal posisi. Marc Marquez mencetak laps tercepat sebanyak 3 kali sepanjang balapan, dengan catatan waktu yang terus dipangkas di setiap fase krusial. Ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal konsistensi dan kontrol total atas situasi. Laps demi laps, ia mempertontonkan bagaimana seorang juara sejati bekerja. Motor yang sempat disebut bermasalah, Desmos edisi GP25, seolah tunduk di bawah kendali tangan dingin Marc Marquez. Tak ada selide berlebihan, tak ada kesalahan pengereman, dan tak ada satupun celah bagi lawan-lawan untuk menyerang. Yang membuat dominasi Marc Marquez semakin luar biasa adalah kemampuannya mencetak 3 laps tercepat sekaligus memecahkan rekor lap sepanjang balapan. Biasanya, pembalap hanya bisa mencetak 1 fastest lap sebelum ban mulai menurun. Tapi Marc Marquez justru melesat saat pembalap lain mulai menahan diri. Laps 5, laps 8, dan laps 12, 3 momen itulah ketika Marc Marquez menulis ulang sejarah sirkuit Motorland Aragon. Catatan waktu yang ia torehkan bukan hanya lebih cepat dari para rival, tapi juga lebih cepat dari dirinya sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Ia memaksa GP25 bekerja di level maksimal, dan motor itu menjawab dengan sempurna. Alex Marquez, adik Marc, tampil solid di posisi kedua. Meski sempat mencoba menempel di awal balapan, Alex akhirnya harus puas mengikuti dari kejauhan. Konsistensinya membawa pulang podium yang layak dibanggakan, tetapi gap hampir 3 detik dari sang kakak mencerminkan betapa jauh perbedaan performa hari itu. Sementara itu, Francesco Bagnaia akhirnya bangkit setelah akhir pekan yang sulit. Ia mengamankan podium ketiga, sebuah hasil positif mengingat kendala teknis yang menghantui GP25 sejak sesi latihan pertama. Namun Pecco tetap realistis, hari itu bukan miliknya. Itu hari milik Marquez. Di garasi Ducati, sorak-sorai menyambut kemenangan ini, tapi tidak ada yang lebih mencolok dari ekspresi gigi dalinya. Manajer Ducati Corse itu terlihat berdiri terpaku beberapa detik saat Marc Marquez menyentuh garis finish. Ia lalu hanya menggeleng sambil tersenyum lebar, tercengang dengan dominasi pembalapnya sendiri. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi. Dia bukan hanya menang, dia menghancurkan semuanya, ujar dalinya dengan nada setengah tak percaya. Padahal motor ini masih belum stabil, masih ada masalah traksi, tapi Marc bisa membuatnya terlihat seperti tidak ada masalah sama sekali. Dalinya menambahkan bahwa performa ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia lihat dalam karir panjangnya di dunia balap motor. Bukan hanya karena catatan waktunya, tapi karena cara Marc Marquez menyatu dengan mesin, membaca lawan, dan mengendalikan tekanan. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez resmi mengukuhkan dirinya sebagai Raja Aragon yang tak terbantahkan. Ia sudah meraih kemenangan di sirkuit ini berkali-kali di masa lalu, tapi kemenangan tahun ini terasa istimewa. Di tengah transisi besar, pindah ke Ducati, beradaptasi dengan motor baru, dan menghadapi pembalap-pembalap muda yang lapar, Marc Marquez justru bersinar paling terang. Dominasi di sprint race dan balapan utama, 3 kali laps record, serta pole position di hari Sabtu menjadi kombinasi yang mustahil ditandingi. Tidak ada yang bisa menyamai kecepatan, konsistensi, dan determinasi Marc Marquez sepanjang akhir pekan di Aragon. Masih ada banyak balapan tersisa di musim MotoGP 2025, tapi satu hal kini sangat jelas, Marc Marquez bukan hanya pembalap cepat, dia adalah ancaman nyata untuk gelar juara dunia. Dan jika Ducati bisa mengatasi kendala teknis yang masih menghantui GP25, kombinasi mereka bisa sangat mematikan. Akhir pekan di Aragon telah menegaskan satu hal penting, ketika Marquez berada dalam kondisi terbaiknya, tidak ada yang bisa menandinginya.
bukan hanya menang, dia mendominasi. Dan hari ini, Aragon menjadi saksi bisu atas kebangkitan mutlak seorang legenda. Marc Marquez juara sprint race seri Aragon, kemenangan mudah yang bikin bos Ducati terheran, kondisi Desmosedici GP25 masih bermasalah. Marc Marquez kembali menunjukkan bahwa keajaiban dalam MotoGP tidak pernah benar-benar pergi. Dalam balapan sprint race, sang baby alien tampil luar biasa dengan memenangkan balapan secara meyakinkan, meski menghadapi dua tantangan besar. Kondisi Desmosedici GP25 yang belum sempurna dan insiden krusial di laps pertama yang membuatnya kehilangan posisi. Hasil ini membuat banyak pihak terdiam, bahkan bos Ducati sendiri, Gigi Dall'Igna, mengaku terheran-heran dengan kemampuan Marquez. Balapan dimulai dengan Marc Marquez di posisi pole setelah mencatat waktu tercepat dalam sesi kualifikasi. Namun, saat lampu start padam, skenario tidak berjalan mulus. Memasuki tikungan pertama, terjadi insiden kontak dengan Pedro Acosta dari tim Red Bull KTM yang agresif menyerang dari posisi tengah. Kontak ini menyebabkan Marquez kehilangan momentum dan tersalip oleh beberapa pembalap lain. Ia merosot ke posisi keempat, tertinggal dari grup terdepan. Bagi pembalap lain, insiden ini bisa jadi awal dari kehancuran. Tapi Marc bukan pembalap biasa. Alih-alih terjebak frustrasi, ia langsung memulai balapan keduanya, balapan dari belakang. Dengan gaya khasnya yang agresif namun terukur, Marquez mulai memotong jarak dengan pembalap di depannya. Dalam beberapa lap, ia berhasil menyalip Fermin Aldeguer dengan manuver bersih di tikungan kelima, lalu melewati adiknya, Alex Marquez, di lap ke-6 dengan late braking sempurna di tikungan terakhir. Setelah itu, tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya. Dengan kombinasi akurasi pengereman, kontrol traksi luar biasa, dan manajemen ban yang jitu, Marc memperlebar jarak dari Alex hingga hampir 2 detik, gap yang cukup besar dalam format balapan pendek seperti sprint race. Yang lebih mencengangkan, semua itu ia lakukan dengan motor yang tidak 100% prima. Sejak sesi latihan bebas, Marc kerap mengeluhkan hilangnya traksi di bagian belakang serta respon elektronik yang tidak konsisten. Bahkan di FP1, ia beberapa kali terlihat melebar dan kehilangan kontrol saat exit tikungan. Tetapi di sprint race ini, ia menutupi semua kekurangan teknis itu dengan talenta murni dan insting balap kelas dunia. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, justru berada dalam situasi sebaliknya. Start dari posisi keempat, juara dunia 2 kali itu tampak kesulitan mengendalikan motornya. Ia tak pernah benar-benar masuk ke dalam ritme balap dan beberapa kali terlihat melebar di tikungan cepat. Hasilnya pun mengecewakan, finish di posisi ke-12, tanpa poin, dan jauh dari ekspektasi Ducati Lenovo Team. Situasi ini membuat suasana di dalam garasi Ducati cukup kontras. Di satu sisi, ada keajaiban dari Marquez yang tampak seperti berdansa dengan Desmosedici bermasalah. Di sisi lain, ada kebuntuan teknis yang bahkan membuat pembalap utama mereka frustrasi. Gigi Dall'Igna, sosok kunci di balik proyek Ducati MotoGP, mengaku tak habis pikir dengan performa Marquez. Ia tahu betul bahwa GP25 belum sempurna. Data telemetri menunjukkan masih banyak titik kelemahan, dari elektronik, karakter mesin, hingga kestabilan di mid-corner. Namun, Marquez mampu mengabaikan semua itu dan memberikan kemenangan yang terlihat mudah. Marc melakukan sesuatu yang di luar logika teknis. Kami tahu ada masalah di motor ini, kami melihatnya di data, dan kami merasakannya dari feedback Pecco. Tapi entah bagaimana, Marc bisa menjinakkan motor itu. Saya kagum, dan jujur saja, bingung, ujar Dall'Igna dalam pernyataan internal tim. Sprint race Aragon juga menyuguhkan podium yang menarik. Alex Marquez, adik kandung Marc, finish kedua dengan performa solid, mempertegas bahwa musim ini ia layak berada di jajaran pembalap papan atas. Sementara itu, Fermin Aldeguer kembali membuktikan dirinya sebagai rising star dengan mengamankan podium ketiga. Namun, bintang utamanya tetaplah Marc Marquez. Dalam kondisi teknis yang tidak ideal, di lintasan yang menuntut presisi tinggi, dan di tengah tekanan kompetitor muda yang lapar akan kemenangan, ia tetap mampu berdiri di puncak podium, dengan senyum tipis dan tatapan tajam khas sang juara. Satu kalimat yang menggambarkan hari ini, Marc Marquez adalah anomali dalam dunia yang sangat teknikal. Bos Ducati tak percaya Marc Marquez tercepat di free practice Aragon dengan kondisi motor masih bermasalah. Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama di lintasan MotoGP.
Di tengah berbagai masalah teknis yang masih membekap Ducati Desmos edisi GP25, sang juara dunia 8 kali itu justru tampil beringas di sesi free practice MotoGP seri Aragon. Dengan catatan waktu 1 menit 46,397 detik, Marquez mengukuhkan diri sebagai yang tercepat, dan membuat banyak pihak, termasuk manajer Ducati Core sendiri, Gigi Dall'Igna, terdiam penuh tanda tanya. Apa yang dilakukan Mark bukan sekadar cepat. Itu adalah pernyataan. Di saat rekan setim dan pembalap Ducati lainnya masih sibuk berjuang menemukan grip, mengatur ritme, hingga berkutat dengan masalah traksi, Marquez seolah menari di atas motor yang belum sepenuhnya siap. Sebuah aksi yang bukan hanya mengesankan secara teknis, tetapi juga menggambarkan mentalitas juara yang tak bisa diajarkan. Namun keberhasilan ini justru menghadirkan kebingungan di kubu Ducati. Gigi Dall'Igna, sang manajer teknis yang dikenal jenius, tampak gelisah. Ia bahkan mengaku tak percaya dengan performa Marquez karena ia tahu betul, motor GP25 masih belum dalam kondisi ideal. Mark luar biasa, saya bahkan tidak mengerti bagaimana dia bisa secepat itu, ungkap Dall'Igna dalam pernyataan internal tim. Motor kami masih punya banyak masalah, terutama di sektor pengereman dan traksi. Tapi Mark bisa menutupinya. Itu mengagumkan sekaligus mengkhawatirkan. Memang, jika ditilik lebih dalam, performa Marquez di sesi sebelumnya, khususnya FP1, menunjukkan bahwa ada hal besar yang sedang ia lawan. Di akhir sesi, ia sempat kehilangan traksi dan nyaris terjatuh. Sepanjang latihan bebas, The Baby Alien juga beberapa kali melebar di tikungan cepat. Hal itu menunjukkan bahwa kestabilan motor belum konsisten. Tapi di balik semua itu, dia tetap tercepat. Situasi sama dialami Francesco Bagnaia. Pembalap andalan Ducati itu tampak kesulitan sejak awal sesi. Ia terlihat frustrasi karena belum menemukan ritme balap yang nyaman. Berkali-kali melebar, bahkan sempat kehilangan waktu di sektor 2 dan 3. Dari luar, ini mungkin terlihat seperti hari buruk biasa. Namun bagi Ducati, ini adalah tanda peringatan serius. Pecco masih belum klik dengan setup motornya. Kami sudah coba beberapa konfigurasi, tapi belum ada yang benar-benar cocok, ungkap seorang teknisi tim Ducati Lenovo. Dia butuh failing yang kuat dari bagian depan motor, dan sampai sekarang, itu belum didapat. Melihat dua realita yang bertolak belakang, Marquez yang tetap bisa tampil maksimal meski dengan motor yang masih bermasalah, dan Bagnaia yang masih berjuang keras, Gigi Dall'Igna pun langsung bergerak cepat. Ia menginstruksikan tim teknis Ducati untuk menganalisis data dari sesi free practice secara menyeluruh. Kita harus tahu apa yang dilakukan Mark, kenapa dia bisa menyatu dengan motor lebih cepat daripada yang lain. Ini bukan soal keberuntungan, ini soal pemahaman, tegas Dall'Igna. Ducati kini berada di persimpangan. Di satu sisi, mereka memiliki pembalap yang bisa melampaui batas motor. Namun di sisi lain, itu justru bisa menutupi masalah struktural dari Desmos edisi GP25 yang harus segera diselesaikan. Jika tidak, mereka berisiko terlalu bergantung pada kejeniusan individu dan mengabaikan penyempurnaan teknis yang fundamental. Atmosfer di pedok Ducati pun berubah. Tidak ada selebrasi berlebihan meski Marquez tercepat. Yang ada justru ekspresi serius, diskusi panjang di balik layar, dan ketegangan yang mulai terasa. Karena mereka tahu, menjadi yang tercepat di free practice bukanlah jaminan. Yang mereka butuhkan adalah kestabilan, konsistensi, dan motor yang siap juara. Bukan hanya untuk satu pembalap, tapi untuk seluruh armada. Marc Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa dirinya adalah aset tak ternilai bagi Ducati. Namun di balik catatan waktu luar biasa itu, tersimpan pesan penting, motor ini masih bermasalah. Dan jika tidak segera disempurnakan, maka keajaiban Marquez bisa saja menjadi satu-satunya penyelamat, yang tak selalu bisa diandalkan setiap pekan. Marc Marquez akan mengguncang Aragon lagi. Dominasi di depan mata hal ini diyakini Andrea Dovizioso. MotoGP 2025 belum habis menebar kejutan. 5 seri terakhir menghadirkan 5 pemenang berbeda. Drama yang membuat musim ini begitu hidup dan tak bisa ditebak. Tapi menjelang seri ke-8 yang akan digelar di Motorland Aragon akhir pekan ini, satu nama kembali menguat dan mencuri sorotan, Marc Marquez. Mantan rival bebuyutan sekaligus legenda MotoGP, Andrea Dovizioso, menyampaikan keyakinan kuat, Aragon akan jadi panggung dominasi Marc Marquez berikutnya. Ini sirkuit miliknya. Di tempat ini, dia tak hanya cepat, dia menguasai tiap jengkalnya, kata Dovi, dalam sebuah pernyataan emosional yang menyiratkan respek mendalam. Motorland Aragon bukan sirkuit biasa.
Bentuknya unik, berlawanan arah jarum jam, anti-clockwise, dengan kombinasi tikungan kiri yang lebih banyak. Dan karakter seperti inilah yang sejak lama menjadi kekuatan Marc Marquez. Ia tak sekadar nyaman, ia mengalir dengan sempurna di atas motor saat harus meliuk ke kiri dengan cepat dan presisi. Sudah 6 kali Marc Marquez menaklukkan sirkuit ini di kelas Premier, termasuk pada MotoGP Aragon 2024 lalu. Dan kini, dia datang sebagai pemuncak klasemen MotoGP 2025, dalam performa terbaik sejak masa kejayaannya bersama Honda. Andrea Dovizioso tahu betul seperti apa rasanya melawan Marc Marquez di Aragon. Bertahun-tahun mereka saling sikut di puncak klasemen. Namun kini, dari sudut pandang netral sebagai pengamat, Dovi tak bisa menutupi kekagumannya terhadap kembalinya dominasi Marc Marquez, apalagi bersama Ducati, motor yang pernah ia tunggangi selama bertahun-tahun. Marquez yang sekarang lebih dewasa, lebih tenang, tapi tetap buas di trek. Itu kombinasi yang mematikan. Jika dia merasa nyaman di motor, terutama di Aragon yang penuh tikungan kiri, maka balapan bisa jadi one-man show, lanjut Dovizioso. Dan bicara soal performa, sulit menyangkal kenyataan. Dari 7 seri awal musim ini, Marquez sudah mengemas 3 kemenangan di balapan utama dan 6 kemenangan di sprint race. Hasil itu membuatnya nyaman di puncak klasemen dengan 196 poin, unggul jauh dari para rivalnya, termasuk rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Meski kompetisi tahun ini sengit, dengan 5 pemenang berbeda dalam 5 seri terakhir, Bagnaia, Amerika, Marquez, Qatar, Alex Marquez, Spanyol, Zarco, Prancis, dan Bezzecchi, Inggris, banyak yang melihat Aragon sebagai titik balik, di mana dominasi kembali ditegaskan oleh satu nama, Marc Marquez. Sirkuit sepanjang 5,344 km ini juga menuntut kestabilan pengereman, akselerasi keluar tikungan, dan konsistensi dalam sektor-sektor teknis. Semuanya adalah kekuatan yang kini dimiliki Marquez bersama motor Desmos edisi GP25. Dan lebih dari sekadar teknis, Marc Marquez punya rasa percaya diri tinggi di Aragon. Ia tahu cara menang di sini. Ia pernah menang dalam kondisi kering, hujan, bahkan usai cedera. Inilah mengapa Dovizioso percaya bahwa Aragon akan jadi momen krusial. Bukan hanya bagi Marc Marquez, tapi juga bagi rival-rivalnya. Jika Baby Alien kembali menguasai sirkuit ini, bukan tak mungkin kita akan menyaksikan awal dari dominasi baru, bukan sekadar kemenangan, tapi tekanan psikologis yang semakin menekan siapapun yang ingin mengejarnya. Kalau dia menang di Aragon lagi, itu bukan sekadar poin tambahan. Itu pesan kuat ke semua pembalap, kalian takkan bisa menghentikanku, bahkan di lintasan yang sudah kalian kenal sekalipun, ujar Dovizioso menutup komentarnya. Akhir pekan ini, semua mata akan tertuju ke Aragon. Tapi bagi Marquez, itu hanya seperti pulang ke rumah. Dan jika tak ada gangguan besar, bukan tidak mungkin podium tertinggi akan kembali menjadi miliknya, untuk ke-7 kalinya. Inside your head.